Halo Mas Bro, Mbak Bro, selamat datang bersama aku di sini admin Oleng yang akan merekap film dari Netflix yang berjudul Day Shift tahun 2022. Film yang menceritakan tentang pervampiran dan juga diperankan oleh Jamie Foxx sebagai pemeran utama. Tanpa banyak bercakap-cakap lagi, langsung saja ke filmnya. Di tengah hari yang cerah, seorang bernama Bud sedang bekerja membersihkan kolam renang seseorang. Di tengah pekerjaannya, Bud melihat si pemilik rumah yang pergi mengendarai mobil. Bud tiba-tiba di sini membuka alat kerjanya yang ternyata ada sebuah senjata. Bud langsung masuk menyusup ke rumah itu. Tidak lupa ia juga memasang jebakan Batman. Di tengah penyusupan, seorang nenek-nenek muncul tiba-tiba. Nenek yang telah ditembak Bud ternyata menolak untuk mati dan bangkit lagi. Ternyata nenek ini adalah seekor spesies vampir yang berkedok menjadi manusia. Nenek vampir yang bangkit ini berbalik menyerang Bud. Tidak lupa di tengah pergelutan, nenek vampir ini menyempatkan diri untuk memuntahkan darah yang berwarna hitam seperti oli Yamalub. Tapi lupakanlah saja bro, adegan ini nggak penting sama sekali. Pergelutan lama dan menegangkan ini akhirnya dimenangkan oleh Bud. Tapi dari arah belakang seorang lelaki masuk dan berlari menyerang Bud. Sialnya, lelaki tersebut tidak melihat kalau ada jebakan Batman yang sudah dipasang Bud di pintu. Lelaki itu pun terpenggal dan mati menggenaskan. Bud di sini lantas mengambil gigi taring si vampir dan pergi dari sana dan kembali ke rumahnya. Bud yang telah sampai ke rumahnya langsung mandi, siap diri dan yang rapi untuk menjemput anaknya yang bernama Paige di sekolahan. Dan Bud pun mengantar Paige ke rumah istrinya. Sesampainya di rumah istrinya yang bernama Jocelyn, di sini Bud ternyata sudah tidak tinggal dengan istrinya, istilahnya si broken home gitu atau pisah ranjang gitulah. Di sini Jocelyn berkata, "Kakanda, aku akan menjual rumah ini dan pergi bersama Paige untuk tinggal bersama ibuku." Di sini Bud bertanya, "Mengapa, Dinda?" Lalu si Jocelyn pun menjawab, "Kakanda, aku menjual rumah ini untuk membayar uang SPP anak kita." Bud di sini yang mencintai anaknya melarang Jocelyn untuk pergi dan Bud pun berkata, "Jangan adik, abang yang akan mencarikan uang untuk biaya SPP anak kita." Langsung Bud pun pergi menuju Troy, seorang agen perdagangan senjata dan juga agen perdagangan gigi vampir. Di sini mereka bertransaksi jual beli gigi vampir, tetapi ternyata harga dari gigi vampir milik Bud kurang untuk membayar SPP anaknya.
Akhirnya Bud di sini menjual juga pistol dan sepatu Nike miliknya, akan tetapi ujung-ujungnya masih kurang juga. Now, are those Jordans? Bud yang sudah tidak tahu harus kemana langsung meng-SMS temannya yaitu Big J untuk meminta bantuan. Esoknya Bud bertemu Big J. Bud dan Big J adalah teman atau rekan kerja di perusahaan pemburu vampir. Tapi dulu sebelum Bud dipecat. Di sini Bud meminta tolong pada Big J untuk memasukkannya agar bisa bekerja lagi di perusahaan itu. Di sini Big J berkata, "Tenang saja bro, bisa diatur itu. Ingatlah sebuah pepatah, the power of orang dalam." Langsung mereka berdua masuk kantor perusahaan dan bertemu Bos Seger. Bos Seger di sini sangat marah terbayang kelakuan Bud semasa dulu yang barbar dan suka melanggar peraturan perusahaan hingga peraturan undang-undang negaranya sendiri juga dilanggar. Akan tetapi Bud di sini berkata, "Maaf Pak Bos, aku sudah khilaf dengan perbuatanku dulu." Dan Bos Seger yang mendengar perkataan Bud ini menerima kembali Bud untuk bekerja di perusahaan. Dan Bos Seger juga berkata, "Ada syarat untuk kau Bud. Saat kau bekerja kau harus didampingi, jaga-jaga kalau kau melanggar lagi, oke?" Dan Bud pun menjawab, "Oke aja lah bos." Akhirnya Bud diterima lagi bekerja dan masuk shift 2 besok. Dan jangan tanya aku berapa gaji Bud karena aku juga nggak tahu bro. Selagi dia di kantor perusahaan, Bud menyempatkan diri untuk mampir ke bagian penjualan di kantor itu. Di sini Bud bertemu Seth, seorang pegawai bagian penjualan. Di sini gigi vampir milik Bud terjual mahal, akan tetapi karena dipotong biaya admin, biaya pajak dan biaya pungli, jadi gigi vampir Bud lagi-lagi terjual murah. Di tengah transaksi gigi vampir datang lagi si Bos Seger yang di sini ternyata menyuruh Seth untuk mendampingi dan mengawasi Bud bekerja di lapangan esok hari. Tapi sebenarnya Seth juga tidak mau kerja di lapangan karena ia takut dengan vampir dan karena dipaksa oleh Bos Seger, Seth di sini menurut saja. Keesokan harinya Bud didatangi oleh Seth di rumahnya. Di sini Bud sedang meracik peluru yang dicampur dengan kayu. Di sini Bud memberitahu Seth kalau vampir jenis Uber tidak bisa mati kalau tidak ditembak dengan peluru yang sudah dicampur kayu dan menebaskan senjata yang terbuat dari perak ke leher vampir Uber. Karena pepatah bilang untuk membunuh vampir Uber adalah dengan kayu ke hati dan perak ke leher. Setelah penjelasan rinci dari Bud dan peracikan peluru selesai, mereka langsung OTW dan berburu vampir. Di tengah perjalanan, Bud mencoba mengetes kepintaran Seth dengan bertanya kepada Seth tentang jenis-jenis vampir. Di sini Seth menjawab kalau vampir terbagi menjadi 5 jenis. 1 vampir selatan, 2 vampir timur, 3 vampir spider, 4 vampir uber, dan 5 vampir juvenil. Bud dan Seth di sini memulai dengan mengincar vampir juvenil yang dijelaskan di sini bahwa vampir juvenil tidak memakan darah manusia tapi hanya memakan darah hewan-hewanan. Seth yang masih takut dan baru bekerja di lapangan menolak untuk ikut masuk berburu vampir dan memilih menunggu di mobil. Kali ini Bud masuk sendiri saja karena shit ruwet sekali. Di dalam Bud melihat seekor vampir sedang enjoy memakan kucing. Bud langsung saja membidik si vampir. Di sini Bud sangat kewalahan dan jatuh bangun bergelut. Akan tetapi pas seru-serunya scene gelut ini, sang sutradara kurang ajar sekali malah memindahkan scene keluar dan malah menyuting set yang sedang ditelepon oleh Bos Seger. Di sini Seth dipaksa masuk karena harusnya tugas dia mengawasi Bud bukan hanya duduk termenung di parkiran. Dan Seth pun terpaksa masuk.
Seth masuk tepat waktu pas Booth lagi sulit-sulitnya karena Booth sedang dikunci gaya MMA oleh si vampir. Dan Seth langsung memberikan senjata milik Booth yang terjatuh. Dan Booth langsung mengdardor vampir di sana dan membasmi vampir-vampir di sana. Booth dan Seth keluar OTW untuk pergi dari sana. Perlu diketahui kalau di sini Seth menyempatkan diri untuk muntah karena belum terbiasa dengan bau darah-darah dari vampir. Booth di sini langsung mengantar Seth pulang, dan Booth juga kembali pulang ke rumahnya. Di perjalanan menuju rumah, Booth bertemu seorang wanita yang bernama Heather, yang ternyata Heather adalah tetangga barunya. Booth pun beramah tamah sedikit dengan Heather dan kembali pulang. Welcome to the building. Thank you. Keesokan harinya Booth kembali menjemput Sid. Mereka pun pergi ke Troy untuk membeli senjata. Di sini Booth dan Sid kaget ternyata Troy dan para pegawai di sana telah dibantai. Di sini juga ada susunan gigi yang bertuliskan nama Booth, dan di sini Booth sadar kalau diburu oleh vampir-vampir yang benci dengan dirinya. Tapi semua itu biasa bagi Booth, dan Booth juga tidak terlalu memikirkan hal itu dan pergi dari sana begitu saja. Singkatnya, hari sudah malam. Booth OTW pulang. Di tengah jalan ketika mau masuk ke rumahnya, dia melihat tetangganya si Heather yang berdebat dengan seseorang bermata putih polos. Ngeri sekali. Tapi Booth tidak peduli dan terus lanjut untuk pulang ke rumahnya. Esok harinya, Booth dan Sid sedang mengintai rumah di salah satu perumahan elit yang konon katanya dihuni banyak vampir di dalamnya. Mereka yang mengintai ini bertemu dengan Nazarian bersaudara. Nazarian bersaudara ini adalah pemburu vampir terkenal di sana. Booth dan Nazarian bersaudara ternyata sudah mengenal satu sama lain. Di sini Nazarian bersaudara berkata kepada Booth, "Hei Booth, ayo kita serang rumah itu bareng-bareng, terus hasilnya kita bagi dua." Dan tanpa pikir-pikir, Booth yang butuh uang ini langsung menerima tawaran tersebut. Mereka pun bersiap menyerang. Shoot what they're gonna be. Masuk ke rumah dan aksi pun dimulai. Mereka di sini berhasil melibas dan membunuh vampir-vampir di sana. Setelah semua pergelutan tadi, kali ini mereka membagi hasil buruan. But I'm out of time. I gotta go pick up the little one. Mereka pun lanjut pergi dari sana, dan Booth langsung menjemput anaknya si Paige dan mengantar Paige ke pesta ultah temannya. Di sini Booth menerima telepon dari wanita tak dikenalnya yang mengancam Booth dan keluarganya. Sembari mendengar telepon, Booth melihat seseorang bermata putih polos yang pernah berkunjung ke rumah Heather tetangganya, sedang menatapnya dengan tajam. Booth yang cemas dan khawatir langsung membawa anaknya si Paige untuk pulang. Benar sekali apa yang dipikirkan Booth. Di sini Booth langsung diburu oleh geng vampir dan terlibat kejar-kejaran ugal di jalan raya. Booth yang sampai ke rumah dikagetkan dengan istrinya si Jocelyn yang disandra, dan ada juga Sid yang sudah terkapar tak berdaya. Hola, bud. I told you to be on your knees. Si bos geng vampir ini bernama Audrey, seorang vampir uber yang termasuk sangar karena pernah menyemen orang hidup-hidup. And look at where that's gotten us.
Dan juga ternyata nenek vampir yang dibunuh Bud ternyata adalah anak dari Audrey. Ngeri sekali, dunia sudah terbalik mas bro. Dan Audrey juga lah yang mengancam dan membunuh Troy untuk menemukan keberadaan Bud. Not a part of this. Pendejo, you made them a part of it. Di sini Audrey ingin membalas perbuatan Bud dan membawa Paige dan Jocelyn untuk dijadikan vampir pengikutnya. Malam harinya Bud dan Sid tersadarkan diri dan di sini Sid harus ikhlas karena dia sudah menjadi vampir dan harus ikhlas juga untuk disembelih oleh Bud. Anehnya Sid di sini tidak mati saat disembelih karena Sid ternyata menjadi vampir jenis Uber yang tidak bisa mati hanya dengan disembelih. Ngeri sekali. Lantas Bud yang merasa hawa-hawa Sid masih ada manusia-manusianya kini membawa Sid untuk menemaninya menemukan Paige dan Jocelyn. Di tengah perjalanan mereka mampir dulu ke rumah Bud. Di sini Bud rupanya curiga dengan Heather tetangganya dan langsung mengunjungi Heather. Ternyata Heather juga termasuk golongan vampir Uber yang bersekongkol dengan Audrey dan mereka pun bergelut di sini. Akan tetapi Heather mengaku kalau dia dipaksa untuk membuntuti Bud atas suruhan Audrey. Dan di sini Heather merasa bersalah dan ingin membantu Bud untuk mencari anak dan istrinya. Singkat cerita, atas informasi dari Heather, kini mereka bertiga langsung menuju persembunyian Audrey yang berada di sebuah mall. Di sini mereka langsung masuk dan langsung bertemu banyak sekali vampir. Set yang tadinya penakut tidak disangka-sangka pemirsa sekalian. Di sini set yang sudah tercemar darah vampir menjadi berani, beringas, jago dalam bergelut. Akibat kalah masa mereka bertiga tersudut dan hanya bisa berlindung. Akan tetapi tiba-tiba datang sebuah mobil. Dan keluar seorang Big J yang datang membantu mereka. Para vampir di sana habis semua terkena berondongan tembakan dari Big J. Di sini Big J ternyata sudah di SMS oleh Sid untuk datang membantu mereka. Mereka kali ini membagi tugas. Di sini Bud dan Big J akan masuk ke ruang bawah tanah, sedangkan Heather dan Sid akan berjaga di lantai atas untuk membereskan vampir-vampir yang tersisa. Bud dan Big J langsung ke ruang bawah tanah, ternyata masih ada banyak vampir juga. Dan Big J tanpa permisi dan nuwun sewu langsung menunjukkan kehebatan senjata perondongan maut miliknya. Di sini setelah membunuh vampir-vampir, rupanya senjata perondongan maut Big J diinfokan sudah habis pelurunya dan tidak bisa digunakan lagi. Mereka pun langsung masuk ke ruangan yang lebih di bawah tanah lagi. Ternyata masih banyak lagi vampir di ruangan ini. Di tengah bergelutan, Big J tergigit oleh vampir. Lantas Big J menyuruh Bud pergi meninggalkan Big J untuk melanjutkan perjalanan menyelamatkan Paige dan Jocelyn. Big J sekarang menjomblo sendirian menghadapi vampir-vampir. Peluru senjatanya sudah habis dan merasa sangat banyak sekali vampir yang berdatangan tidak ada habisnya. Kini Big J langsung melakukan bom bunuh diri. Menuju Bud yang bertemu dengan anak buah Audrey. Akan tetapi tiba-tiba Sid terjatuh dan disusul dengan Heather. Di sini Heather berkata ke Bud, lanjutkanlah perjalananmu kawan, biar aku dan Sid yang mengurus vampir gatel ini. Lantas Bud pun langsung pergi dari sana. Singkat cerita, Bud bertemu dengan Audrey. Di sini Audrey menunjukkan keaslian tampangnya yang menyeramkan dan mengerikan. Dan langsung menyerang Bud. Di sisi lain rupanya Sid dan Heather berkombo dan alhasil
mereka bisa mengalahkan anak buah Audrey. Kembali ke Booth yang sangat payah dilempar Audrey ke kanan dan ke kiri. Tapi tiba-tiba Jocelyn beraksi. Jocelyn yang menusukkan kayu di dada Audrey membuat Audrey marah dan menggibengnya atau memukulnya. Akan tetapi Booth di sini bangkit dan ingat sebuah pepatah, kayu ke hati, perak ke leher. Di sini Booth berhasil memancing Audrey untuk berbalik menyerangnya. Dan seperti biasa pemirsa semua dan aku sendiri juga tidak tahu kalau Booth telah memasang jebakan Batman andalannya yang membuat Audrey mati menggenaskan. Dan mereka semua pun pulang. Di sini Booth dan istrinya Joyce kembali rukun dan pulang ke rumah bersama. Tiba-tiba Big J muncul dari selokan dan ngerokok santuy. Ternyata Big J di sini masih hidup, selamat dan sehat walafiat. That's what I love about LA. Dan film pun sampun mantun.